Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah serta para malaikat. Tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khotbah yang bertemakan Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Jadi, kebangsaan yang sepadan dengan nasionalisme adalah suatu keadaan atau sifat yang menerima pengakuan atas kumpulan manusia yang terikat karena kesatuan bahasa, budayaan, dan menempati wilayah tertentu. Pengertian tadi bisa kita pahami bahwasanya kebangsaan atau nasionalisme adalah paham atau ideologi yang terikat dengan nilai-nilai dasar yang disepakati oleh warga negara dan ingin diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme sendiri berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut KBBI, kata bangsa yang memiliki arti yang pertama, yaitu kesatuan yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan memiliki pemerintahan sendiri. Yang kedua, yaitu golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul sama dan memiliki sifat khas yang sama. Yang ketiga, yaitu kumpulan manusia yang terikat karena satuan bangsa dan kebudayaan serta menempati wilayah tertentu di muka bumi. Sedangkan nasionalisme sendiri berarti yang pertama paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan memiliki sifat kenasionalan. Yang kedua, yaitu menyadari keanggotaan dalam suatu bangsa bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan integritas, kemakmuran, dan kesatuan bangsa. Dalam semangat kebangsaan, nasionalisme itulah merupakan salah satu warisan terbesar ideologi modern. Nasionalisme atau paham kebangsaan muncul di Eropa pada akhir abad ke-18. Kemudian menyebar
ke berbagai penjuru dunia pada abad ke-19 dan ke-20. Salah satunya yaitu Indonesia. Nasionalisme mengilhami gerakan pahlawan atau perlawanan kekuatan kolonial. Paham kebangsaan merupakan pandangan perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjadi karena bersamaan sejarah, nasib, maupun cita-cita untuk hidup bersama secara merdeka dan mandiri. Nasionalisme di Indonesia itu melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Rumusan Pancasila sebagai ideologi negara terjadi dalam proses BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dari badan inilah Soekarno mencetuskan ide dari pemikirannya mengenai 3 aliran besar, yaitu pertama, nasionalis Islam. Dan Soekarno menyatakan, saya tetap nasionalis, tetap Islam, dan menurut Soekarno cita-cita Islam untuk mewujudkan persaudaraan umat manusia dinilai bertentangan dengan konsep nasionalisnya. Dalam nasionalisme terkadang makna kesatuan dan cinta tanah air, mencintai bangsa dan negara dengan mewujudkan persatuan bangsa dari berbagai ragam perbedaan. Ada pepatah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Pepatah tersebut menjelaskan makna dari nasionalisme ataupun tantangan dan hambatannya. Bangsa dan negara sendiri adalah yang utama. Nasionalisme yang benar itu mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global seperti halnya motivasi cinta tanah air yang sering kita ketahui. Persatuan dalam sebuah negara merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dapat diandalkan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, misalnya, pemahaman nasionalisme Indonesia menjadi faktor kunci semangat, motivasi, maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kebetulan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia kemudian tercermin dalam ikrar Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara itu mengandung nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir keadilan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki urgensi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah yang pertama, membentuk identitas atau ciri kelompok suatu bangsa. Dan kedua, mempersatukan sesama. Yang ketiga, mempersatukan semua lapisan masyarakat dari berbagai macam latar belakang agama, suku, ras, ataupun budaya. Yang keempat, mengatasi berbagai macam pertentangan konflik dan ketegangan sosial. Yang terakhir yaitu mewujudkan solidaritas dan integritas. Menunjukkan kebangsaan atau nasionalisme dalam sudut pandang Islam itu haruslah dengan cara memandang Islam itu sendiri secara substansialistik, integralistik, dan holistik. Islam sebagai agama yaitu gagasan, ide, serta konsep dari Tuhan yang diharapkan itu
bisa direalisasikan dalam kehidupan setiap pemeluknya. Gagasan tersebut dikenalkan oleh Allah melalui Rasul atau baginda Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan olehnya baik secara global maupun rinci. Semua gagasan, ide serta gagasan tersebut dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi satu kesatuan yang sistematis mencakup semua dimensi kehidupan manusia yang melangit maupun membumi, yang kemudian disebut dengan ajaran agama. Dan dari sinilah kita bisa memahami bahwa Islam memunculkan ideologi atau fitrah thorikoh yang menjadi satu kesatuan sistem, aturan sekaligus ajaran agama. Membincangkan Islam dan kebangsaan sama halnya membincangkan agama dan negara. Imam Al-Ghazali melihat bahwasanya agama dan negara adalah dua entitas yang harus berjalan seiring ajaran agama. Ibarat akar dan negara ibarat batang. Dalam Islam, memandang memang tidak ada istilah memisahkan agama dan negara, pun sebaliknya. Tidak ada istilah agama adalah negara dan negara adalah agama. Ini menjadi sangat alternatif ketika kita mau memilih perjalanan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Perjalanan sejarah kehidupan baginda memiliki periode yang pertama, yaitu periode Mekah, dan yang kedua periode Madinah. Dalam periode Mekah, Nabi menata spiritualitas dalam individu-individu masyarakat dengan pendekatan persuasif, dan yang kedua yaitu periode Madinah, spiritualitas individu-individu masyarakatnya telah mapan dan bisa mewarnai komunitas Madinah saat itu, dan secara otomatis komunitas Madinah ini terwujud dengan sendirinya karena kemapanan spiritualitas masyarakatnya. Ini berarti bahwa Nabi tidak menjadikan negara sebagai agama dan agama sebagai negara. Akan tetapi, agama bisa mewarnai kehidupan bernegara pada saat itu, dan dari uraian di atas kita bisa memahami betul bahwa ideologi agama seharusnya kita mewarnai ideologi negara. Dan kita tahu betul bagaimana ideologi negara Indonesia yang berupa Pancasila ini sudah sangat mewarnai dengan ideologi agama. Tidak harus diformalkan sebagai sistem kenegaraan. Ia harus diformalkan dalam sistem kenegaraan. Ia harus dijadikan sebagai alat kontrol, bukan sebaliknya, yang tidak boleh dipahami secara verbal dan tekstual. Dan ideologi Pancasila itu mengandung esensi dari ideologi agama, sehingga tidak perlu dipermasalahkan ideologi agama yang telah diuraikan. Harus kita tancapkan kembali dalam benak setiap generasi insan bangsa dengan ideologi negara yang berupa Pancasila. Ketika demikian, maka sudah tidak ada lagi yang membenturkan antara ideologi agama dan negara. Yang berpegang teguh pada ideologi agama, mereka akan selalu patuh, taat, loyal, dan cinta terhadap agamanya. Demikian juga dengan generasi yang berpegang teguh pada ideologi negara, mereka akan selalu patuh, taat, loyal, dan cinta terhadap negara. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negara ini negara yang aman, sentosa. Berikanlah rezeki dari buah-buahan pada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah." Dan hari kemudian Allah berfirman, "Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan yang sementara. Kemudian aku harus akan yang menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Terdapat pada surat Al-Baqarah
surat kedua ayat ke-126 yang bagian itu adalah generasi yang religius dan nasionalisme. Tidak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaiknya. Mohon maaf dan bertobat dari apa yang saya ucapkan. Semoga amal ibadah dan usaha serta apa yang saya ucapkan banyak manfaatnya dan banyak dimengerti oleh hadirin-hadirin sekalian. Sekian khotbah dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.